sekarang kalau seandainya ini saya perpanjang gimana? Nora siap? Kalau saya perpanjang, Perpanjang apa kau? Oh, perpanjang aja loh, orang saya sudah dilaporkan. Perpanjang aja lah, perpanjang. Oke. Panjang 20 kilometer. Ya, siap. Ya. Ya. Nanti kalau kau udah ketahuan jangan nangis kau Nora. Ya. Loh. Jangan nangis kau. Terus Kau gitu. Kau nanti jangan kayak gitu Nora. Ya. Loh, kenapa Ratu Entok? Dia kan menghujat sama kayak kau. Baca dari awal. Itu ceritanya dari mana? Ini kau menghujat namanya. Artikan dulu sama saya. Ya. Bukan menghujat. Sementara di sini kau bikin Kristen ajaran sesat. Ini mah gak menghujat namanya. Tidak, ini adalah pertanyaan. Iya pertanyaan. Maka bro. baca ayatnya itu jangan setengah-setengah. Baca dari awal biar kau mengerti. Saya bertanya. Saudara bentar saudara ya. Masa incest tadi kepoanmu ini kau buat Kristen ajaran sesat. Kristen ajaran sesat kah? Oke, orang itu nyanyi. Orang itu bernyanyi, berdoa. Saya. Sekarang kau kenapa nungging? Coba, aku tanya dulu, kenapa harus beribadah itu nungging? Coba tanya dulu. Loh, sekarang saya tanya, nungging? ada perintah Yesus. Perintah Ya. Yesus untuk berjoget-joget di gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya pelagut Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Aritonang dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita akan bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas? Di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kemudian ia menjadi istriku. Pertanyaan saya, apakah Abraham tidak mendapatkan perempuan lain sehingga ia menikahi? Kau kan kena kan? Kena kau. Udah kena pelanggaran kau. Apakah Abraham tidak mempunyai perempuan lain di sana sehingga ia mengawini saudara kandung? Kejadian 20 nomor 12. Abraham ternyata perkawinan incest dengan Sarah. Ngeri loh. Ngeri. Perkawinan sesama darah. Satu bapak beda ibu. Satu bapak beda ibu. Kalau kita bawa ke perkawinan Ribka dengan Ishak, mereka tidak akan percaya. Karena tidak tertulis katanya.
Tetapi Kejadian 20 nomor 12, apa dikatakan Abraham di sini? Kau mau tahu? Kau dengarkan baik-baik. Kau bantah saya. Kalau kau menyalahkan Nabi Muhammad menikahi katanya bocil, ya, saya bertanya, di mana peraturan di zaman jahiliyah tidak boleh menikahi perempuan yang berumur 3, 4, 5 tahun? Zaman jahiliyah adalah zaman yang sangat kejam pada waktu zamannya baginda Rasulullah. Karena apa? Mereka tidak ada aturan. Zaman fatroh pada waktu itu, setelah Nabi Isa terangkat ke langit, di situ ada 700 tahun zaman fatroh. Tidak adanya turun Nabi berikutnya. Sungguh mengerikan perbudakan zaman dahulu. Mengerikan loh. Paham kau? Datangnya baginda Rasulullah mengangkat harkat dan martabatnya seorang wanita. Perbudakan tidak ada. Kejadian 20 nomor 12 apa dikatakan? Sini saya bacakan baik-baik. Kau buka kau punya kitab, dengarkan baik-baik saya ngomong. Lagi pula, ia benar-benar saudaraku. Benar-benar saudaraku, anak ayahku. Satu kandung, satu darah daging. Hanya bukan anak ibuku. Berarti bapaknya Abraham dulu punya beberapa istri. Satu ayah beda ibu. Apa kata Abraham lagi? Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Gila. Perkawinan incest, bro. Bahaya ini, bro. Apa nggak ada wanita lain? Hah? Coba jawab dulu, sutradara. Apa nggak ada wanita lain yang mau dinikahi sama Abraham sehingga terjadi perkawinan incest? Berarti Ishak. Oh, hasil perkawinan incest. Ternyata ibuku adalah saudara kandung ayahku. Gila. Coba bantah saya. Bantah saya. Apakah Abraham tidak punya istri lain? Tidak punya perempuan lain? Kenapa ada perkawinan incest di situ? Saudara lo, ngeri. Sutradara, ngomong kau daripada aku turunkan kau. Saya tidak naikkan berhala. Masa perkawinan incest bangga kalian? Siapa yang naik ini? Ngomonglah, kau dari tadi koar. Ya. Tunggu sebentar. Ya. Tunggu sebentar. Kejadian 20 nomor 12. Kau lihat Abraham kawin incest dengan Sarah. Gimana? Ini user siapa nih? User yang naikkan ini. Aduh. Ya Lukas. Ya, dengar. Ya silakan, coba bantah saya. Lucu, ayat ini menjelaskan bahwa Sarah adalah saudara tiri Abraham. Bagaimana mungkin orang dikatakan saudara tiri kalau masih satu ayah? Saudara tiri itu kalau beda ayah. Kau Batak kan? Oke. Tunggu dulu. Ya, dulu. Biar aku jelaskan. Nora kau Batak kan? Tunggu dulu Lukas diam dulu. Aku dulu ngomong dulu ya. Lukas, kau diam. Lukas, kau diam. Oke, begini Mbak Nora. Kita berbicara tentang perkawinan tadi. Nah, kan begitu. Kalau kita membahas masalah perkawinan atau incest tadi, sekarang kita buka dulu masalah terciptanya manusia. Oke, sekarang saya tanya. Omongnya dulu. Kau jangan ketawa dulu, Nora. Itulah membuat kau orang yang naik di sini seakan-akan kalah, ya. Kau jangan tertawa, Nora. Jangan kau bahas masalah incest. Manusia tercipta itu dari mana coba? Nah, kita itu memang kaum saudara. Sebentar dulu, kau diam dulu. Sebelum Ya. Abraham ada, siapa yang duluan ada? Setelah Adam.
Siapa? Ini kan masalah pembahasan inces tadi kau bilang kan. Masalah pembahasan kan. Jadi itu jangan saya kau tanya. bahas. Yang saya pertanyakan tadi kalau masalah Saya perkawinan. tanya. Dari Duluan dulu pun mana? kita sudah tahu Abraham atau inces dari Adam dan Duluan Hawa. mana? Itu Abraham manusia dari atau mana coba? Itu yang jadi bahan pertanyaan. Manusia itu tidak akan ada, Nora. Jangan jadi Jawab saya. ada. Duluan mana? Itu tidak ada, Nora. Hei, duluan Abraham atau Nuh? Sementara istri kedua dari Abraham itu dari apa? Dari negara lain. Karena sudah ada. Iya, betul, betul. Masalah inces itu, Nora. Kenapa? Itu kan jadi Kenapa mesti si patokan. Sarah? Iya. Kenapa mesti si Sarah yang adalah saudara kandungnya dijadikan istri? Makanya kau baca si dulu, Hagar, kau baca dulu. Sementara si Hagar Ayat kau baca sementara si Hagar, keseluruhan. Biar kau sementara paham. si Hagar Aduh. itu Nora, dari negara Nora. lain, dari negara lain, dari negara. Gini aja, Ada gini perkawinan aja. Masih kau bahas dulu, Nora. Saudara dengar dulu, saudara. Kenapa ada perkawinan inces antara Abraham dan Dengar dulu, saudara saudara dengar dulu aku ngomong ya. Dengar. Kau diamlah Lukas, kau diam, dia udah open cam itu, hebat itu. Ya, Mantap. Nora. Ya. Makanya kalau Apa, baca Bangku? baca Alkitab itu, jangan setengah-setengahnya kau baca, biar kau mengerti. Saya tidak Makanya setengah-setengah. baca Coba, dari awal. Itu ceritanya Kau dari arti- mana? ya. Kau, Ini kau menghujat kau namanya artikan dulu sama Nora. saya. Ya. Bukan menghujat. Sementara di sini kau bikin Kristen ajaran sesat. Ini mah gak menghujat namanya. Tidak, ini adalah pertanyaan. Iya, pertanyaan. Pertanyaan, Makanya bro. baca ayatnya itu Nah. jangan setengah-setengah. Baca dari awal biar kau Saya mengerti. bertanya. Ya. Saya bertanya. Saudara bentar dulu, Kenapa? saudara ya. Masalah inces tadi, Nora. Kau baca Diam dulu dulu, dia dari Lukas. awal. Kau Bagaimana open cam kalau bisa kau kayak sih. Sebentar dulu, Saudara. Sebentar dulu, Begitu. Bang. Ini saudara kau. Ya. Jangan kau marah-marah. Kau ini sendiri. Pertanyaan dari Mbak Nora itu, pertanyaan dari Mbak Nora itu kan Bang, enggak. kau jangan di lompat tua. Itu, ini Di udah lompat tua pula menghujat kau. ini. Menghujat ini Mbak Nora ini. Iya. Ya, Masa sebentar. Kristen ajaran sesat katanya? Tidak. Dari mana dasarnya Kristen ajaran sesat kah? Loh, Kristen ajaran sesat dari mana? manusia itu sesat. Menyembah Dari manusia mana? sesat, abangku. Sabar. Sesatnya dari Menyembah mana, manusia itu sesat. Oke, Padahal sekarang Kristen nomor satu di dunia. Kenapa kau bilang ajaran sesat? Coba. Nomor satu di dunia, bro. Ya kau jangan salah. Kau bilang sekarang Kristen- tanya dulu. Hukum Nabi Musa, hukum Taurat yang pertama bunyinya gimana, Bang? Nah. Hukum apa? Kita bahas ke sini, Nora. Ya. Nabi Musa diberikan kitab Taurat, ada 10 hukum yang harus dipatuhi. Kau ketawa, Kristen Nora. atau bukan, Bang? Hei, jangan-jangan kau nggak pernah ke gereja ya, Bang? Saya Kristen. Kau Kristen nggak? Kau jujur dulu sama aku. Kau ke gereja apa enggak? Ya, ke gereja. Ke gereja. Saya protes dengan ini Kristen. Ya. Jawab saya. Hukum Ini yang Kristen ajaran sesat. Sesatnya di Kristen mana? ajaran sesat. Di mana Makanya kau sesatnya? diam dulu, Bang. Kau ngocor aja mulu. Nora, Ngocor aja mulu. Enggak semua orang Kristen berani, enggak apa takut ngomong di sini. Enggak, aku enggak takut ngomong samamu. Ya, enggak takut. Aku diam dulu. Kau ngocor aja muncul. Kenapa kau bikin ajaran sesat? Kita ini tanda tanya kan. Kau ganti dulu ini, kau ganti, baru kita bisa berdebat. Enak Enak. kali kau. Enak kali kau. Enak kali kau. Ini Kristen ajaran sesat. Sesatnya di mana? Coba. Sesatnya Sesatnya di kau mana? telah menyembah manusia, itu sesat. Yang kedua, udah kau ada lihat turun aja yang Kristen turun, menumbangkan Kristen anak turun sakit manusia. jiwa. Diam aja lah kau diamlah kau Lukas, kau yang turun. Yang kedua, Kristen menumbalkan manusia. Pertanyaan saya, ketika Yesus disalibkan, dia merasa senang atau merasa sedih? Gimana? Ketika Yesus
disalibkan, apakah dia senang atau sedih waktu dia disalibkan? Kenapa jadi faktor sedih senang? Hah? Kenapa jadi faktor sedih Kalian senang? kan bilang, Gak ada sangkut sama sedih senang. Gak ada sangkut Bang, sama Bang sedih Sutra. senang. Itu konsep Bang gimana, Sutra. konsep dari pertanyaan itu. Bang, kalian kan Konsepnya selalu di mana? mendengarkan Membikin pertanyaan yang sebentar. berbobot lah, Nora. Sabar dulu. Kok Ya, tidak sabar. sabar? Tenang dulu. Kan pendeta berkhotbah nih. Jemaatku yang dikasihi Tuhan. Datanglah jemaat. Haleluya. Katanya kan? Kan kayak gitu kau kan di gereja kan, Bang? Kayak gitu kau kan? Kayak gitu lah kau. Bilang aja kok kayak gitu. Iya. Baru dikatakan kayak gitu. Masalahnya, Nora. Yesus datang. Dengar dulu, Nora. Mau bagaimana Jangan dulu, kita kan? Kristen beribadah. Bagaimana Saya mau praktekkan, saya mau praktekkan, bang, saya mau praktekkan. Itu kan cara mereka beribadah. Sebentar. Ngapain kalau kau bongkar-bongkar di sini? Makanya, loh, ngapain kau bongkar? Saya tidak. Ya, maksudnya membongkar begini, loh. kenyataan. Bagaimana cara orang beribadah? Itu kan urusan dia sama Tuhannya. Kau tahu gepo coba. Terus? Nah, kenapa kau gepo? Kepo, Kepo Ya, apa saya, kepo Bang? lah kau di sini. Di akhir dari kekepoanmu Kepo ini, apa? kau buat Kristen ajaran sesat. Kristen ajaran sesat, Kak? Oke, orang itu nyanyi. Orang itu bernyanyi, Kau bantah dulu berdoa. saya. Sekarang kau kenapa nungging? Coba, aku tanya dulu, kenapa harus beribadah itu nungging? Loh. Coba tanya dulu. Loh, sekarang Kenapa saya harus tanya, nungging? ada perintah Yesus? Perintah Ya. Yesus untuk berjoget-joget di gereja? Ada kayak gitu, ada. Yang Ada, joget siapa? Yang joget siapa? Yang joget siapa? Ada yang joget. Ada nggak perintah Yesus ke gereja? Suruh ke gereja ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Sekarang aku tanya dulu, gereja itu tahu kau artinya apa? Nggak, aku tanya dulu, Nora. Gereja tahu kau artinya apa? Kau kena itu, Bang. Kau turun dulu, Ya. nanti kau naik lagi. Kena kau. Kena kau kan? Tahu kau, Bang? TikTok aja nggak suka nih wajah kau. Kristen nggak ada disuruh ke gereja, terus ngapain kau ke gereja, Pak? Nggak boleh. Kau di rumah saja berdoa kepada Yesus. Sujud, Yesus sujud loh. Mukanya tuh nempel ke tanah. Aduh. Ayo, mana kau, Bang? Bang, naik, Bang. Abang di mana? Apa, Dek? Mbak Nora tahu nggak arti gereja itu apa? Arti gereja tahu nggak artinya Gereja itu apa? apa? Ya, aku nanya tahu nggak Gereja. artinya apa? Memang Tuhan Yesus Memuji. nggak ada disuruh orang ke gereja, udah. Nora tahu nggak arti gereja itu apa? Gereja itu apa? Ya apa? Tahu nggak? Biar saya jawab. Ya, tempat berkumpulnya orang-orang Kristen untuk melakukan penyembahan kepada iblis. Dari sini kita udah. Aduh, Nora, arti gereja pun nggak tahu. Aduh, Ya, Nora. gereja apa? Jadi kalau gereja, Gereja apa? itu, Nora, ya, di dalam ajaran Kristen, gereja itu bukan berarti tempat, ya. Gereja itu Oh, jadi ya? bukan tempat, Nora. Ya. Kalian kalau kira gereja itu bangunan, gereja itu gedung atau apa, itu tidak gereja namanya dalam memahami Kristen. Gitu. Oh, jadi gereja bukan bangunan. Bukan. Jangan kau buat itu gereja bangunan, gereja ini enggak. Jangan salah. Oh, Nora. jadi yang ada bangunan, ada tanda salib itu baru ada tanda lonceng. Ting tong, ting tong. Itu Iya. namanya apa? Makanya dalam orang Kristen gereja itu bukan berarti dari gedung, ya. Nah, terus Dia mengatakan Nora menganggap bahwa gereja itu adalah gedung. Gitu. Nah, kalau bagi kami Nora, orang Kristen itu, gereja itu ya memang kamilah gerejanya. Jangan jadi salah paham Nora terus? ini. Apanya terus lagi? Kau simak enggak? Jangan terus.
Kau simak nggak? Saya simak, Dek. Terus? Terus? Apanya terus? Terus gimana? Itu pemahaman gereja Ya, kau biar tahu. jelaskan. Ya. Jelaskan gereja. Kan sudah saya jelaskan. Gereja itu bagi kami, yaitu kami orangnya. Nah, kan bilang gereja. Kan berarti gereja itu bangunan lah, inilah. Bukan itu maksudnya. Memang Tuhan Yesus enggak ada beribadah ke gereja. Terus? Kan, ya, terus gimana lagi? Ya teruskanlah. Di sini kau enggak sebenarnya Nora masalah ini apamu ini tadi ya. Nora. Adik-adik ini perlu saya himbau sama Nora. Nah, Kok apa kau mau himbau? Jangan buat diri Kristen ajaran sesat ya. Terus Kristen ajaran apa? Ya. Jangan aja. Sekarang aku tanya dulu Nora. Kalau kau membuat kayak gini Kristen ajaran sesat, apa hikmahnya samamu coba? Hah? Apa hikmahnya samamu? Apa hikmahnya samamu? Percuma kau pakai hijab, tapi kayak gini ajaranmu sesat. Udah. Diam Nora, terus jawablah, ngomong kau. Loh, kau Ya. jawablah. Kan sudah saya Yesus jawab. mengajarkan untuk menyembah Dia. Ya. Lanjutan kita beli semua ya bilang. Ya, Tadi. di mana? Ini. Di Ini mana? kamu buat Kristen itu ajaran sesat. Ini kamu udah salah di sini Nora. Hati-hati. Ya. Terus? Sekarang yang kalau seandainya Bilang. ini saya perpanjang gimana? Nora siap? Kalau saya perpanjang, Perpanjang apa kau? Oh, perpanjang aja orang saya sudah dilaporkan kok. Perpanjang aja lah, perpanjang. Oke. Panjang 10 kilometer, 20 kilometer. Ya siap. Ya. Ya. Nanti kalau kau udah ketangkap jangan nangis kau Nora. Ya. Loh. Jangan nangis kau. Terus? Kau gitu. Kau nanti jangan kayak gitu Nora. Ya. Loh, kenapa Ratu Entok? Dia kan menghujat sama kayak kau. Menghujat apa? Menghujat sama kayak kau. Dia menghujat apa? Ya, menghujat apa? Ya menghujat kayak kau inilah. Kau buat di Kristen ajaran sesat dari Iya. mana sesat ajaran Kristen Loh, coba? emang Entok bilang Kristen ajaran sesat? Dia sudah menghujat agama Kristen Nora. Ya. Dia menghujat sudah apa? agama Dia Kristen. menghujat apa? Dia menghujat apa? Sinyalmu lelet Nora. tunjukkan. Masa kau nggak tahu apa kasus dari si Ratu Iya, dia Entok? menghujat apa? Iya, dia menghujat apa dulu? Saya pengen tahu. Ini pura-pura lugu atau pura-pura bodoh gimana ini si Nora ini? Memang saya tidak tahu dia menghujat apa. Dia menghujat apa? Ya tunggu jumpa lah dulu nanti kita di Polda ya. Oh iya, orang udah ke Polda aku berapa kali? Udah, jangan kau bilang udah nggak pernah kau datang ke Polda Nora, nggak pernah kau datang ke Polda. Spill dulu, kalau kau datang ke Polda pasti kau jumpa sama aku. Ngapain? Pasti kau jumpa sama aku. Loh, ngapain? Ngapain Ya. aku jumpa sama kau di Polda? Kau tukang sapu. Kau tukang sapu. Bu, ya astaga, tukang sapu gini. Astaga. Nora. Astaga. Udah gini aja Nora, Jadi, gini aja Nora. Gimana diam Dek? dulu. Gimana Dek? Gini aja. Ya gimana? Ya Nora gimana siap nggak Dek? ini kulaporkan? Siap nggak? Iya. Ya, oke. Dilaporkan, orang saya sudah dilaporkan kok. Capek kali kau. Bu, aku nggak mau capek. Nora. Laporkan. Laporkan. Jangan saya laporkan Nora. Terus? Kalau Siapa? laporan sini nggak diterima Ya. dalam 1 minggu. Siapa? Ya. Siapa? Siapa nama Jangan. yang mau kau laporkan? Siapa? Ya kau lah, Ya, ini kan siapa? kau udah menghujat ini Nora. Menghujat apa saya? Kenapa kau katakan itu Kristen ajaran sesat? Coba, hah? Kak? Sesatnya di mana? Kak? Jangan kau ikuti itu, sesatnya di mana? Loh. Ya, sesatnya di mana? Loh, kau menyembah siapa? Alah, Nora. Loh, kau menyembah siapa? Hah? Kau menyembah siapa? Siapa Tuhanmu?
Jangan kau tanya-tanya siapa yang saya sembah. Ya, sembahlah Tuhanmu. Ya, siapa Tuhanmu, sembahlah Tuhan. Masalahnya saya ini gak terima dengan ini konsepmu ini. Kau ya, Ya, terus kalau memang Nora itu Betulnya di lubang hidung kalian ada setan. Masuk Eko. Gantian dulu kita. Mungkin adalah jin bukan Tanya dulu kok. upil. Yang bergelantungnya setan di bulu hidung kalian semua tiap hari kalian cuci biar mengeluarkan setan. Itu Wahyu 5 nomor 6 nyambung Wahyu 5 nomor 6. sebentar, Bang Sera. Dengar kau Erfu. Kalau kau mencukur jenggot saja, itu pencukurnya pasti membersihkan lubang hidung kau. Pasti. Jadi karena ada setan Jangan tuh, kau maka bohong. dicukur Nah, hidung itu. sekarang saya tanya, ketika kau ada upil besar, apakah kau sanggup mengeluarkan roh Tuhan kau dari hidungmu? Roh Tuhan kau ada di lubang hidungmu, woi. Jadi Roh Tuhan yang kau ada dalam setan di lubang hidungmu, Nora. Apakah sanggup kau mengeluarkan ingusmu, upilmu, membersihkan hidungmu sementara roh Tuhan ada dalam hidungmu? Jawab saya. Roh Tuhan kami ada dalam hati kami, Roh Kudus ada dalam hati kami. Roh Kudus Jawa Tengah itu. Sekarang saya tanya Evu ya. Ya, gantian lagi Nora. Kau aja terus. Gantian. Nah, sekarang saya tanya. Sebentar, Bang Fatih, sebentar. Roh Tuhan yang ada di dalam hidungmu, ini Tuhan yang keberapa? Yesus adalah Allah Bapa. Di dalam diri Yesus ada Allah. Oh, salah. Kok enggak kayak gitu. Yesus bukan dalam bukan Bapa. Udah. Loh, Salah kau, jangan kau ngarang-ngarang, makanya kau. Oke, sekarang roh Tuhan siapa yang ada di dalam hidungku? Tanya dulu, Yesus adalah, aku tanya dulu kok, kenapa kau bilang tadi Yesus adalah Bapa? Adalah Allah Bapa, benar itu? Loh, kok tanyalah sama Jesus only? Kenapa Jesus only mengatakan bahwa Yesus adalah Allah mana Bapa? ayat Nora yang menyatakan Yesus adalah Bapa? Kok tanya sama Jesus only? Oneness Kau yang barusan mengatakan, ngomong, artinya kau jangan ngarang-ngarang. Saya Mengada-ada diskusi kau. sama Billy, saya diskusi sama Billy Lin. Oh, Billy, Katanya jadi Yesus berguru adalah Allah dari Bapa. si Billy. Si Billy jadi nya rupanya kalian- guru. sekarang Pantes saya enggak tanya. kau Saya tanya, bodoh-bodoh sekarang semua Yesus anggota denom api apa? ini. Yesus denom apa? Yesus denom Makanya apa? berguru Apa itu Tritunggal? sama yang benar, jangan sama Billy. Billy. Kau bilang Kau- bodoh-bodoh hati ya. Tuhan kau saja masih bentur sama oneness. Oneness katanya Yesus adalah Allah Bapa. Datang Tritunggal sama kami katanya Yesus sesatnya itu itu bukan Allah Bapa. karena dia samakan Bapa Oke, dengan Yesus. Sekarang saya tanya. Makanya Oke, kau Nora sekarang saya berguru tanya. kau sama Oke, Billy, sekarang saya sama tanya. Wanes. Makanya goblok. Saya tanya. Yang di dalam goblok Yohanes itu ya 1, Oten. di dalam Yohanes 1 nomor 14. Jawab dulu. Firman siapa yang menjadi Yesus? Jawab dulu. Di mana ayatnya Yesus adalah Bapa? Firman siapa yang menjadi Yesus? Pada Dari mulanya mana- adalah Firman. dari mana Firman referensimu Yesus bersama-sama adalah dengan Bapa? Allah. Dengar. Ya, oke. Tanggung jawabkan Firman- dulu tadi. Ngaku dulu salah. Firman, oke. Dari Yohanes 1 nomor 14. Oke, sekarang saya tanya. Firman siapa yang menjadi manusia? Oh, coba buka Yohanes 1:14. Di mana dikatakan Firman Yesus adalah siapa Bapa? yang telah menjadi manusia? Saya tanya saja, saya hafal kok. Makanya Nora, Firman kalau kau belum siapa berilmu, yang menjadi manusia? jangan terlalu Firman maju. siapa yang menjadi manusia? Jawab saya. Firman siapa yang telah menjadi manusia? Artinya, Pada Nora, mulanya adalah yang Firman. kau tahu, guru, Firman bersama-sama Billy, dengan Allah. Ma. Dengar dulu. nasib. Pada mulanya adalah Firman. Kok bisa diskusi? Ketawa nggak? kami Kok bisa yang nggak? kuliah. Pada mulanya adalah Firman. Mampus kau. Pada mulanya adalah Firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman menjadi manusia. Pertanyaan saya, Firman yang menjadi manusia, firmannya siapa? Pasti kau jawab firmannya Allah. Nah, berarti Allah menjadi manusia. Berarti di dalam diri Yesus ada kalahan. Terbantahkan, tapi kau malu menjawabnya, bro. Ujung-ujungnya oneness yang benar. Assalamualaikum. Ya kan? Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Pada mulanya adalah Firman.
Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Theos. Theos telah menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu siapa? Theos kau juga kan? Kenapa kau malu bahwa Yesus itu adalah Bapa itu juga? Dompel. Ya, To'o. To'o. Selamat pagi. Pagi. Agama apa, Bang? Ya kok ini berdebatnya ini kan tidak Agama apa, Bang? Saya tanya. agama Kristen, Tanya, Kristen. Ya. Ya, jadi ini hanya usul saya saja. Gak usah mengusul, Bang. Kita di sini diskusi, kalau Bang. bahas kitabnya orang Kristen, paling tidak orang yang mengerti. Kalau tidak mengerti ya Saya nanti tanya sekarang, bahasa menyesatkan. Indonesia bagaimana mau dimengertikan, Bang? Ya. Bagaimana bahasa Indonesia mau diartikan lagi? Adakah orang mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia, Bang? Setahu saya yang ditranslate bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bahasa Arab ke bahasa Indonesia, Ya, bahasa maksudnya, Yunani ke bahasa Indonesia. Sekarang pertanyaan saya, bahasa Indonesia mau ditranslate ke bahasa Indonesia, bagaimana caranya, Bang? Ya maksudnya kemana? Bahasa Ya, Indonesia tapi mau diartikan tapi ke bahasa gini, Indonesia orang bagaimana, yang Bang? Orang yang membahas firman atau kitabnya orang Kristen itu betul-betul orang khusus yang sudah Khusus dia seperti apa, Bang? Yang sudah di Dia khusus seperti apa? Oke. Ya, dalam arti Sekarang ada abang lah, roh, abang lah. roh Tuhan. Sekarang saya sehingga dia mengerti tanya sama Abang. maksud firman itu. Saya tanya sama Kalau Abang. Orangnya sudah ada roh Sebentar, Bang. setan, ya nggak bakalan mengerti. Kalian yang anti Kristus, kalian itu penyesat. Sebab banyak penyesat datang, ya. Banyak penyesat datang yang menyesatkan. Kau baca di dalam 2 Yohanes yang mengaku Yesus datang tidak yang tidak mengaku Yesus datang sebagai Waalaikumsalam. Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, dialah antikristus dan penyesat. Dialah antikristus dan penyesat. Kau mengaku Yesus sebagai Tuhan, kaulah penyesat. Makanya kata Yesus, sesungguhnya iblislah yang menjadi bapakmu. Paham? Ya, yang naik tolong apalah Kristen dulu. Arifin, Devi Lupna, ini Muslim apa nih? Ya Devi. Allah benar. Benar. Oh Kristen, Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Toong. Oh kalau mau diskusi ayo. Biar kita diskusi. Jangan Ya, di sini siap. mengajarkan. Siap, Mbak, siap. Ya baguslah. Ruh Jadi Kristen pun juga gini mengajar Kak. Al-Quran loh. Jadi gini Kak, saya orang Kristen dari lahir aja saya nggak berani bahas. Saya juga Kristen dari lahir, Bang. Kalau soal itu, saya punya keluarga juga Kristen dari lahir, Bang. Makanya Ya saya nggak tahu. berani, takut salah loh gitu. Nggak Karena apa-apa, Bang. Kita namanya diskusi itu biasa, Bang. Ya, karena kita sangat menghargai itu namanya kebenaran firman Tuhan. Jadi takutnya Ya, kita orang awam sekarang salah saya bertanya begini, dan Bang. menyesatkan dan kita Oke. bisa sesatkan banyak Oke, orang. Itu yang kita takut. sekarang saya begini, Bang. Kita Ya. kaji nih ya. Kita Ya, kaji nih Kakak. ya, Bangku ya. Oke, Ya, kita Kakak. kaji ya, pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Kita Siap. buka di dalam Markus 16. Siap. Abang ada Bible di situ, silakan dibuka dalam Markus 16. Oh, Ayo kita baca. Saya orang jalanan, saya belum pegang. Oke, Bible di sini. saya baca ya. Baca. Ya, saya baca ya, Markus 16, mulai dari nomor 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, kepada murid-muridnya, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Bapa. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Ini penulisan Markus. Markus Ya. mengatakan, sesudah Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga dan duduk Ya. di sebelah kanan Bapa. Pertanyaan saya, Ya, Bapa ini roh atau tidak? Bapa itu memang dasarnya roh, tidak terlihat dan tidak nampak. Oke, Nah, oke. Allah. Dari mana Markus tahu bahwa Yesus ada di sebelah kanan roh? Apakah roh kelihatan? Ya, saya ini orang awam dalam ini, tapi setahu saya mereka itu sudah orang sudah dikaruniakan untuk mengetahui sehingga mereka berani tulis seperti itu, Kak. Bang. Ya, Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Berarti rupa Tuhannya Yesus tidak bisa dilihat, Bang. jadi Pertanyaan saya, Markus tahu dari mana kalau Yesus di sebelah kanannya Bapa? Sementara Bapa tidak terlihat. Dia adalah berbentuk roh. ya maksudnya begini, Pak.
begini Mbakku, makanya orang-orang khusus yang dipakai Tuhan bisa saja melihat sesuatu yang mereka lihat dan mereka berani menulis seperti itu. Berarti Yesus bohong dong, Bang. Ya, Yesus bagaimana, bohong. bagaimana dia bohong? Yesus Dia bohong itu lah. orang Sekarang suci, begini, dia itu buat mujizat-mujizat sekarang dari begini kealahannya. loh. Orang yang Sekarang punya begini loh. orang yang punya sifat Sebentar, kealahan Bang. baru bisa Sebentar, bikin mujizat Bang. loh. Itu Begini, sudah Bang. jelas. Kenapa kita mesti katakan? Bang, sebentar dulu, saya jelaskan. Siap, Kak, Kenapa siap. saya katakan Yesus bohong? Yesus mengatakan suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Jadi Tapi sepanjang bagaimana sejarah mungkin? Kak, sepanjang sejarah kitab manapun, mau kitab di mana-mana pun tidak ada tertulis Yesus itu berbohong, di ayat satu ayat pun tidak ada. Kalau begitu, kalau nggak Yesus yang berbohong, Markus yang berbohong, Bang. Kenapa bisa dia tahu Yesus berada di sebelah kanan Bapa? Sementara Yesus mengatakan suaranya tidak bisa didengar, rupanya tidak bisa dilihat. Bagaimana mungkin Markus bisa melihat roh? Ya makanya itu saya pun orang jalanan nih Kak. Tetapi kita percaya namanya manusia itu. Itu ya, berarti iman dipakai iman Tuhan. iman abang itu buta, Bang. Iman yang sia-sia, Bang. Jadi Mempercayai terserah kakak mau pakai cara, mau pakai belokan, mau artikan, mau pahami karena manapun kita tetap Yesus karena kita tahu dia itu hakim akhir zaman, dia sebagai hakim yang adil. Siapa yang tidak percaya dia dan Di jelas mana? bangkit neraka Coba itu aja. kita buka. Wah, repot sih. Kita buka. Jadi kita terserah buka, siapa Yohanes. mau percaya, siapa yang tidak Ya, percaya kita buka kesalahannya dia Yohanes, kan gitu. Bang. Kita buka Tetapi Yohanes. Jangan bilang anugerah dia bagi hakim. mereka yang percaya kan gitu. Bang. Kita buka Yohanes 5. Abang ini ngerocos tapi katanya orang jalanan, tidak paham Bible. Saya pahamkan Anda tidak terima, ngerocos saja terus. Kita buka, Yesus ini hakim apa tidak? Jangan tipu-tipu sama saya. Di dalam Yohanes 5:30, apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bagaimana mungkin dia jadi hakim, dia tidak dapat berbuat apa-apa? Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Berarti Yesus menghakimi sesuai dengan apa yang dia dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti yang mengutus Yesus itu, ya, itu yang berkehendak, bukan Yesus yang berkehendak. Bagaimana mungkin ada Tuhan yang menghakimi? Aduh, Bang Fatih, tolong di-mute dulu. Bagaimana mungkin ada Tuhan yang menghakimi tidak menurut kehendaknya? Tuhan apa kayak begini? Tuhan mana yang tidak bisa melakukan apa-apa dari dirinya sendiri? Tuhan ece-ece, Tuhan abal-abal, Tuhan-Tuhanan. Bang Rote, janganlah di sini menipu. Yesus katanya nanti menjadi hakim. Hakim untuk siapa? Ya untuk kalian, iya, saya percaya. Bahkan di dalam Islam pun juga iya, Nabi Isa itu adalah Nabi yang diturunkan terakhir. Tanda-tanda akhir zaman. Nabi Isa, turunnya Nabi Isa untuk mendakwa kalian. Kenapa kalian menyembah dia menjadi Tuhan? Itu betul. Baca Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Berarti ada yang ngomong sama dia. Yang ngomong sama dia siapa? Makanya dikatakan Yesus, apa dia bilang? Sebab aku tidak menuruti kehendakku. Berarti Yesus tidak bisa menuruti kehendaknya, melainkan kehendak Bapa yang telah mengutus Yesus. Nora, si Nora kalau baca Bible kayak baca komik. Kan, yang perantara. Semua Nora. nabi itu adalah jalan. Kenapa Anda? Apa sih kau? Nora, kamu tuh kalau baca Alkitab jangan kayak baca komik. Oh ini si ini si ini si ini. Makanya Nora, Coba kamu tuh kau masih artikan sama pikiran saya. Oke, batu. kau artikan sama saya. Kau Enggak, artikan dengar sama dulu, saya. dengar dulu. Kau artikan Kenapa sama saya. kamu Kau bisa tidak artikan sama membahas saya nggak? gini? Kau bisa Gini. artikan sama saya. Gini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, ini makanya Kau saya bisa jelasin artikan sama Nora. saya nggak? Sebentar, Gini Bang Nora, Naomi. Kau bisa makanya artikan. Nora. Dengar. Aku Pikiran tidak kamu tuh dapat nggak berbuat nyambung. apa-apa dari diriku sendiri. Sini, nanti gantian ya. Oke Nora ya. Ya. Oke. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pertanyaan saya, Yesus Tuhan atau bukan? Oh Tuhan.
Kenapa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Dia datang jadi manusia, dia mau menyerupai dan dia merendah hati. Ih, kok ketawa kok Nora? Jadi Yesus ini Ye, Tuhan kok atau manusia? lucu kok? Itu anak kepada Yesus Tuhan atau manusia? saat ini waktu dia datang manusia mau bilang apa? Kalau Tuhan Kapan mau dia jadi jadi apa? Tuhan? Gini Nora, Kapan dia kamu jadi pikiran Tuhan? gini, Ah. pikiran gini. Ya. Kalau Tuhan mau jadi burung, mau jadi Daniel. harimau, mau jadi Ya. apapun, mau jadi Ya, Nora, ya, terserah ya. dong. Ya, Kok kamu ya. yang ngatur Sekarang dia? saya tanya. Ye, Saya tanya, Nora, Yesus pikiranmu. bisa jadi Biar aku tai yang nggak? jawab dulu deh. Yesus bisa jadi kotoran nggak? Apa? Biar aku yang jawab Yesus dulu bisa si jadi, Purba bisa ini. jadi kotoran nggak? Gini Nora, bukan Yesus soal jadi kotoran? sekarang gini kalau Loh, kotoran, kenapa kenapa nggak jadi kotoran picik juga? otakmu? Kenapa kok langsung kalau kotoran? Tidak bisa itu mati. masih mending Kotoran kotoran tidak bisa daripada mati. daripada di kandang kambing. Kandang Loh. kambing nggak tuh? Nah, sekarang aku tanya, di sumur itu ada dia tahu nggak sumur tuh yang Gak apa-apa di sumur. Gak apa-apa di sumur. Kalau ada sumur, mari kita mandi bersama itu katanya. Iya, kan ada lagunya. Nora, kau tuh Sekarang ngeyel. pertanyaan saya. Pertanyaan Nora, saya. kamu tuh pertanyaan ngeyel, saya. kamu tuh nggak bisa, Yesus kamu Tuhan, pikirannya kan? batu. Yesus Oh, Tuhan, iya kan? dong, Yesus iya Tuhan, dong, kan? Oke. iya dong. Sekarang kotorannya Yesus Tuhan tidak? Ya, kok lari ke situ kok ya? Ya kok ini namanya ini pertanyaan sekarang iblis. begini. Iblis Andre, kalau Andre. menyangkal, Andre, oh ya kok nggak Andre? apa-apa, Iya, nggak apa-apa. bukan Sekarang, Nora. Andre, Kamu tuh kau jawab picik, dulu. ngerti nggak? Yesus 100% Kamu ngasih Tuhan. pertanyaan, enggak? Kamu Yesus ngasih 100% pertanyaan Tuhan, bukan? yang langsung ke situnya. Yesus Ya orang 100% juga Tuhan, malas bukan? jawaban kamu. Kenapa pertanyaan kamu? Yesus 100% Tuhan bukan? Pasti kau jawab, iya Nora. Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Yesus kabur Oke. kalah debat. Jadi sekarang 100% manusianya Yesus BAB. 100% Tuhannya, pertanyaan saya, BAB Yesus apakah Tuhan juga? Karena 100%-nya Tuhan. Iya kan? Maaf, Bunda Nora, berikan saya Bun. Aduh. Kalau kau mengatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Ketika dia menjadi manusia, dia pasti mengeluarkan namanya kotoran. Nah, kotorannya itu Tuhan bukan? Karena ada 100% ketuhanannya. Silakan Pak Ruhum, agama apa? Selamat pagi, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ruhum, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Salam. Ada yang mau disampaikan, Bang? wabarakatuh. Ini si To ini kenapa ini? Maaf, Perlu maaf, ambulan ini bentar, lah. saya Si saja, To host. ini To. Ya si To ini biarin kenapa aja, ini Bang. dia? Dia lagi biarin aja, Bang. Aduh. Dia lagi Iya, bermeditasi. Ya, Pak Ruhum ada yang mau disampaikan, Bang. Silakan. Iya bu. Terus ya, Iya, orang silakan. orang Kristen bu, dia ibu Bunda Maria. Berakhir sudah diskusi Bunda Aritonang yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.